Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aska Anaya Aurelia dari kelas 12.5. Hari ini saya akan membuat video remedial informatika dengan menjelaskan beberapa materi struktur data. Isi materi penjelasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah array, linked list, stack, queue, divide and conqueue, greedy, dan yang terakhir adalah dynamic programming. Yang pertama, array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama di dalam satu variabel. Setiap data memiliki posisi atau indeks sehingga data dapat diakses secara langsung dengan cepat. Nah, array itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, array satu dimensi. Array satu dimensi adalah jenis array yang paling sederhana. Array ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama ke dalam satu variabel dan disusun ke dalam satu baris. Setiap data memiliki nomor urut atau indeks yang dimulai dari angka 0. Dengan adanya indeks tersebut, data dapat dicari dan diakses dengan lebih mudah tanpa harus memeriksa satu persatu. Di sini saya punya satu contoh. Integer array dengan kapasitas 5. 5 itu gunanya buat apa? 5 itu kapasitasnya. Jadi, elemen yang akan ditaruh di data kali ini tidak bisa lebih dari 5. Nah, yang saya punya itu elemennya ada 30, 35, 40, 45, dan 50. Kalau dihitung, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, kapasitasnya hanya dapat menampung 5 elemen. Lalu kita kembali lagi ke penjelasannya. Setiap data memiliki nomor urut atau indeks yang dimulai dari angka 0. Kok angka 0? Maksudnya gimana? Jadi, cara baca datanya itu bukan dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Enggak. Jadi, caranya itu dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kayak gitu. Yang kedua, ada jenis array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu indeks. Data tidak hanya disusun dalam satu baris, tetapi juga dapat disusun dalam bentuk baris dan kolom, seperti tabel atau matriks. Bahkan, array multidimensi dapat memiliki 3 dimensi atau lebih untuk menyimpan data yang lebih kompleks. Data disusun dalam bentuk tabel atau beberapa lapisan. Contoh kali ini, saya punya integer matrix 3x3. Cara bacanya gimana? Yang pertama itu harus dimulai dari baris. Nah, ini itu baris. Dan ini kolom. Nah, terus 3 kali 3-nya dari mana? 3 kali 3-nya itu dari gini. Pertama barisnya. Barisnya itu ada 1, 2, 3. Kemudian kolomnya ada 1, 2, 3. Seperti itu. Contoh lain, misalkan 2 kali 3. Nah, terdiri dari 2 baris. Lalu kolomnya 4, 6, 8, 1, 5, 9. Kolomnya 3. Seperti itu. Lalu jenis array yang terakhir adalah array dinamis. Array dinamis adalah array yang ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan selama program berjalan. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, array dinamis
dapat bertambah ketika data baru ditambahkan dan dapat berkurang ketika data dihapus. Oleh karena itu, array dinamis lebih fleksibel untuk digunakan pada aplikasi yang jumlah datanya sering berubah. Contohnya itu scanf. Lalu, materi yang kedua adalah linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari beberapa node yang saling terhubung. Berbeda dengan array yang menyimpan data secara berurutan dalam satu blok memori, pada linked list, setiap data bisa berada di lokasi memori yang berbeda, tetapi saling terhubung menggunakan pointer. Di sini saya memiliki dua blok. Yang pertama itu disebut head. Yang kedua itu disebut address. Nah, linked list itu memiliki banyak jenis. Yang pertama ada single list, double list, dan circular list. Pertama, saya memiliki contoh data di bawah sini. Saya memiliki 3 contoh data atau 3 node. Di sini saya akan menjelaskan single list terlebih dahulu. Single list itu cara menjelaskan itu kayak pertama itu datanya itu data node 1. Nah, single list itu datanya menunjuk ke data berikutnya. Jadi node 1 ini kan harusnya 0 kali 300 ya. Nih, di sini data yang saya punya. Nah, tapi kenapa 0,350? Karena tipe single list itu menunjuk ke data berikutnya. Menunjuk ke data berikutnya. Lalu kita lihat di sini ada node 2. Node 2 itu berapa? Node 2 itu 0 kali 350. Nah, tapi di sini 0 kali 400. Kenapa? Karena sama. Karena menunjuk ke data berikutnya. Data setelah node 2 adalah node 3, memiliki nilai 0 kali 400. Begitu juga yang samping ini. Nah, ini node ketiga. Kenapa data berikutnya nggak ada? Atau kenapa nggak 0 kali 300? Kenapa malah 0? Nah, karena saya hanya memiliki 3 jenis data atau 3 jenis node. Jadi setelah node ketiga itu langsung habis atau disebut langsung 0. Kalau misalkan saya punya data keempat, jadi node ketiga itu akan melanjut ke data keempatnya. Tapi karena saya nggak ada, jadi 0. Lalu kita bahas double list. Nah, single list dan double list itu kayak nyambung gitu. Jadi, tadi yang 0 itu nih, yang 0 itu data pertama yang kita bahas itu adalah data pertama atau node 1. Node 1 itu nilai pertamanya itu nggak ada, atau kayak nilai yang tadi itu yang sehabis node 3 tuh ada atau nggak ada, 0. Jadi disebutkan jadi 0, dan jadi data sebelum pertama itu 0. Lalu data berikutnya itu node ke 2 atau 0 kali 350. Nah, kemudian ini. Kemudian node kedua. Node kedua itu data sebelumnya ada atau enggak? Ada, yaitu node pertama. Nah, node pertama itu nilainya berapa? 0 kali 300. Jadi node kedua data sebelumnya itu 0 kali 300. Lalu data selanjutnya itu 0 kali 400, yaitu node ketiga. Lanjut, habis itu
Blok selanjutnya itu ada note ketiga. Note ketiga itu sebelumnya itu note kedua yang nilainya itu 0 kali 350. Nah, ini adalah note kedua. Nah, data berikutnya apa? Balik lagi karena saya cuma hanya memiliki 3 note. Jadi data selanjutnya itu 0. Nah, terus ini itu disebutnya tail. Karena sudah habis. Atau kayak ekor terakhirnya. Lalu, kita akan bahas jenis yang ketiga. Atau jenis yang terakhir. Yaitu circular list. Circular list ini agak lebih mudah dipahami daripada yang double list. Double list mungkin saya cukup susah menjelaskannya atau bahkan cukup sulit untuk dipahami. Jadi circular list itu ini menurut saya ini data yang paling gampang untuk dijelaskan. Jadi ini note pertama. Note pertama itu angkanya di sini. Datanya di sini. Nah, 0 kali 300 adalah datanya. Lalu data berikutnya itu 0 kali 350. Nah, ini note kedua. Nah, di note kedua itu datanya 0 kali 350. Lalu data berikutnya adalah 0 kali 400. Lalu yang blok terakhir itu note ketiga. Note ketiga itu datanya 0 kali 400. Lalu data selanjutnya 0 kali 300. Loh, kok 0 kali 300? Kenapa enggak 0? Karena kan katanya nggak ada note keempat. Nah, jadi untuk blok yang terakhir atau di note ketiga ini atau di jenis yang circular list ini kalau udah nyampe ke data terakhir, note ke terakhir, nanti akan balik lagi ke awal. Jadi akan mulai dari awal lagi gitu. Lalu materi berikutnya itu ada stack. Stack adalah struktur data yang bekerja seperti tumpukan piring. Piring yang dimasukkan terakhir akan diambil terlebih dahulu. Prinsip kerjanya LIFO, last in, first out. Dan memiliki operasi dasar push, yaitu menambahkan data ke atas tumpukan. Lalu pop, mengambil data dari atas tumpukan. Lalu pick atau top, melihat data tanpa menghapuskan. Atau contoh lainnya itu seperti menumpuk buku, menumpuk baju. Jadi kalau misalnya kita taruh baju di lemari seperti ini, nanti pasti yang akan kita ambil itu yang paling atas karena paling gampang dan prinsip kerjanya ini LIFO. Jadi seperti itu. Lalu kemudian ada materi Q. Q adalah struktur data yang bekerja seperti antrian di loket. Orang yang masuk pertama akan keluar terlebih dahulu. Prinsip kerjanya FIFO, first in, first out. Kalau yang tadi stack itu last in, first out, ya. Kalau Q itu FIFO, first in, first out. Jadi kayak ngantri, kayak siapa duluan yang masuk, siapa duluan yang akan keluar. Atau kayak kita pesen makanan. Kalau misalnya kita pesen makanan pertama, itu pasti kita duluan yang dapat karena siapa duluan siapa yang dapat juga, siapa yang duluan siapa yang keluar. Operasi dasarnya NQ menambahkan data ke atas tumpukan, DQ mengembalikan data dari atas tumpukan, dan pick atau front melihat data tanpa menghapuskan. Mirip-mirip sama operasi dasar stack. Materi berikutnya adalah divide and conquer. Divide and conquer merupakan algoritma yang memecahkan masalah utama menjadi submasalah yang lebih kecil. Kemudian, submasalah tersebut diselesaikan masing-masing dan hasilnya digabungkan untuk memecahkan masalah utama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah membersihkan rumah. Kita membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian, seperti membersihkan kamar, dapur, dan ruang tamu. Setelah semua bagian selesai, seluruh rumah menjadi bersih.
Struktur data yang ini bersifat lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian ada materi greedy. Greedy adalah algoritma untuk menentukan solusi terbaik dengan cara membentuk langkah-langkah dan mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik pada langkah tersebut tanpa melihat lebih jauh apa yang akan terjadi ke depannya. Ciri-ciri algoritma greedy adalah memilih solusi terbaik pada setiap langkah, tidak mengubah keputusan yang sudah dibuat, prosesnya cepat, tetapi tidak selalu menghasilkan solusi yang paling optimal. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika memiliki uang jajan yang terbatas. Kita akan membeli kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu daripada yang kita mau. Lalu, materi yang terakhir adalah dynamic programming. Dynamic programming adalah metode penyelesaian masalah dengan cara menyimpan hasil perhitungan yang sudah pernah dilakukan agar tidak perlu dihitung kembali ketika menghadapi masalah yang sama. Ciri-cirinya adalah menyimpan hasil perhitungan sebelumnya, menghindari perhitungan yang berulang, membuat proses lebih cepat, dan cocok digunakan untuk masalah yang memiliki pola yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti mencatat pengeluaran setiap minggu. Ketika kita ingin mengetahui total pengeluaran bulanan, kita cukup menjumlahkan catatan yang sudah ada tanpa menghitung ulang dari awal. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai struktur data. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Mohon maaf apabila ada yang salah perkataannya, ataupun penjelasannya salah, atau sulit dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.